Halo semua, perkenalkan nama saya Cindy Frutnovi Situmorang dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Langsung saja kita ke materi, yaitu mengenai jenis komunikasi dan komunikasi multimedia. Yang pertama, komunikasi multimedia. Komunikasi multimedia adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara interaktif dengan mengkombinasikan teks, gambar, audio, video, ataupun animasi yang dapat dimanipulasi secara digital. Untuk karakteristiknya bisa dilihat langsung pada layar ini. Adapun elemen dari komunikasi multimedia yaitu teks, gambar, suara, animasi, dan video. Jenis komunikasi multimedia ada dua. Yang pertama berdasarkan penghapusannya, ada komunikasi multimedia online dan komunikasi multimedia offline. Yang kedua berdasarkan sifatnya, ada komunikasi multimedia interaktif, komunikasi multimedia hiperaktif, dan komunikasi multimedia linier. Yang kedua adalah jenis-jenis komunikasi. Sebelumnya kita harus tahu apa itu komunikasi. Jadi komunikasi adalah proses ketika seseorang atau sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Secara garis besar, komunikasi itu ada dua jenis, yaitu verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah sebuah jenis komunikasi yang disampaikan dengan menggunakan kata-kata, baik melalui tulisan maupun lisan. Kedua adalah komunikasi nonverbal yang diartikan sebagai proses komunikasi yang pesannya tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, isyarat, hingga ekspresi wajah seseorang. Jenis komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya. Yang pertama adalah komunikasi lisan yang diartikan sebagai komunikasi yang terjadi secara langsung. Yang kedua adalah komunikasi tertulis yang diartikan sebagai bentuk komunikasi yang berupa tulisan. Kemudian jenis komunikasi berdasarkan kelangsungannya, ada komunikasi langsung dan tidak langsung. Komunikasi secara langsung adalah komunikasi yang terjadi tanpa bantuan. Sebaliknya, komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung adalah komunikasi yang dilakukan dengan mengandalkan alat bantuan atau perantara sebagai penyalur pesan. Berdasarkan perilaku ada tiga, yaitu komunikasi formal, komunikasi informal, dan komunikasi nonformal. Selanjutnya, jenis komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya. Ruang lingkup terjadinya komunikasi merupakan batasan jenis komunikasi yang sedang dilakukan. Contohnya komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi di dalam ruang lingkup, sedangkan komunikasi eksternal adalah komunikasi yang berlangsung antara organisasi kepada pihak di luar organisasi ataupun perusahaan tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan, untuk sumbernya bisa dilihat pada yang berikut. Sekian dan terima kasih. Created using Powtoon.